Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penyerahan kota yang hampir saja dihancurkan oleh malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah amma ba'd. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyerahan kota yang hampir saja dihancurkan oleh malaikat. Kota ini terkenal dengan keindahan dan juga kesejukan alamnya. Kota ini letaknya strategis sehingga pada saat itu kaum kafir Quraisy pun ingin menguasai kota ini. Kota ini adalah Thaif. Thaif adalah kota yang berada di dataran tinggi, letaknya sekitar 95 km dari Mekah. Jika ditempuh dengan perjalanan menggunakan mobil mungkin sekitar 1 jam 45 menitan. Di Thaif ini juga terdapat kekayaan alam yang sangat melimpah seperti perkebunan kurma, perkebunan delima, perkebunan sayuran, dan lainnya masih banyak lagi. Tapi kenapa sih Thaif mau sampai malaikat hancurkan? Padahal kalau kita bayangkan, kita tinggal di Thaif kayaknya nyaman. Dalam sejarah awal perjuangan Rasulullah SAW dalam berdakwah, sekitar tahun 10 kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah, Rasulullah merencanakan untuk melakukan dakwah keluar kota karena pada saat itu di kota Mekah, Rasulullah dan kaum muslimin lebih terancam lagi. Karena pada saat itu Rasulullah telah ditinggalkan oleh istrinya Khadijah, kemudian juga ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib yang menjadi pelindung dalam dakwahnya Rasulullah di Mekah. Orang-orang kafir Quraisy pada saat itu lebih berani lagi untuk mengganggu Rasulullah dan kaum muslimin. Sehingga Rasulullah hendak melakukan dakwah keluar kota, yaitu ke kota Thaif. Pada saat itu, pada bulan Syawal, Rasulullah bersama Zaid bin Harithah dengan sembunyi-sembunyi melakukan perjalanan ke Thaif. Dan sampai di Thaif, apa yang terjadi? Rasulullah SAW mendapatkan siksaan yang jauh lebih dahsyat. Rasulullah di sana dakwah selama 10 hari, kemudian tidak ada satupun tokoh dan tidak ada satupun warga yang memeluk agama Islam. Kemudian ada salah satu tokoh yang berkata, "Wahai Muhammad, pergilah engkau dari negeri kami, carilah pengikutmu di tempat lain." Tokoh tersebut memiliki pemikiran bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad dikhawatirkan akan memengaruhi pemikiran pemuda Thaif pada saat itu. Bukan hanya diusir, tetapi mereka pun sengaja mengumpulkan anak-anak kecil untuk membawa batu dan melempari Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah kakinya terluka, dan saat itu Zaid yang menemani Rasulullah kemudian merasakan juga kesal dan langsung membela Rasulullah dan juga melindunginya sampai kepalanya pun ikut terbentur oleh batu. Melihat kekejaman penduduk Thaif, kemudian malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung-gunung turun menghampiri Rasulullah dan ikut bersedih dengan apa yang dirasakan Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah untuk membalas kekejaman penduduk Thaif. Saking kesalnya malaikat Jibril sampai ingin menghancurkan kota Thaif dan berusaha untuk melempar sebuah gunung kepada mereka. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Jika engkau menghendaki pembalasan terhadap kekejaman penduduk Thaif dan berdoa kepada Allah, maka kami
malaikat siap untuk melemparkan gunung kepada mereka. Tapi apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menolak penawaran tersebut. Rasulullah tidak membalas dendam, tetapi malah mendoakan mereka. Mendoakan penduduk Taif, anak dan keturunannya suatu saat nanti akan beriman kepada Allah dan juga tidak akan musyrik. Singkat cerita, kita sampai di tahun ke-8 Hijriah. Setelah Futuh Makkah pada bulan Ramadan, Rasulullah melanjutkan misinya untuk melakukan pembebasan kemusyrikan, dan kota selanjutnya adalah Taif. Pada awalnya, Bani Thaqif itu menolak dengan keras untuk tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hal ini adalah sesuatu yang menyulitkan bagi Rasulullah. Hal itu pernah disampaikan saat Rasulullah ditanya oleh Aisyah, "Wahai Rasulullah, apakah peristiwa yang menyulitkanmu setelah peperangan Uhud?" Tanya Aisyah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Sungguh aku temukan sesuatu yang menyulitkanku, yaitu pada saat Aqobah di Taif, tatkala aku menawarkan misiku kepada Ibnu Abdul Yalil bin Abdi Kalal, beliau tidak meresponku, hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW bersama tentara Islam kemudian mengepung Taif pada tanggal 22 Ramadan tahun 8 Hijriah. Kemudian pada saat itu penduduk Taif masih bertahan sampai 1 tahun kemudian. Di tahun 9 Hijriah pada bulan Ramadan, penduduk Taif datang ke Mekah lalu menyerahkan kota Taif sebagai tanda mereka menyerah. Dan setelah perang Tabuk, kemudian mereka masuk Islam. Itulah kisah dari sebuah kota yang hampir saja dimusnahkan oleh malaikat. Satu hal yang bisa kita ambil ketika kita melakukan kebaikan dan dibalas keburukan, jangan sampai kita membalasnya dengan keburukan juga, tetapi kita bersabar, kemudian mendoakan orang tersebut agar bisa berlaku lebih baik lagi. Sebuah kota yang tadinya hampir malaikat lenyapkan, akhirnya berhasil dibebaskan dari kemusyrikan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.